Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dengan NIM 1919 1040 1015 kelas B dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Proses Industri Kimia dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alat pada proses industri pada karet. Nah, sesuai makalah yang dibahas kemarin, saya mengangkat dari PT Kirana Megatara. Langsung saja pada proses produksi cram rubber. Langsung saja pada proses produksi cram rubber pada PT Kirana Megatara ini banyak melalui beberapa proses. Tahap produksi pada PT Kirana Megatara menerapkan standar kualitas tinggi dan dengan menggunakan mesin-mesin produksi dengan teknologi terbaru dan memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Proses produksi cram rubber dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu standarisasi kualitas bahan baku proses. Jadi di sini standar kualitas diperlukan untuk memastikan bokar yang diproduksi dapat menghasilkan produk SIR sesuai standar kualitas yang diminta pelanggan. Terus untuk proses yang selanjutnya yaitu proses milling. Proses milling merupakan proses pertama yang mengolah bokar yaitu atau karet menjadi blanket. Pada proses milling, bokar ini dihancurkan, kemudian dibersihkan, dicuci, dan dibentuk menjadi blanket yang siap dikeringkan. Nah, pada proses milling ini sebelumnya melalui beberapa proses, yaitu yang pertama penghancuran awal. Penghancuran awal ini dilakukan dengan mesin breaker yang merupakan proses penghancuran bongkahan bokar menjadi potongan yang kecil. Nah, mesin breaker ini berfungsi untuk pemecah bongkahan lam atau karet yang sudah dibekukan dengan ukuran yang ditentukan oleh pabrik itu sendiri. Nah, mesin ini dilengkapi dengan sejumlah timba-timba yang dikaitkan pada rantai yang digerakkan oleh elektromotor untuk mengangkut lam atau slug dari bak pencampuran ke dalam mesin pencacah yang ada di dalam mesin prebreaker. Jadi pada sistem kerja di mesin breaker ini kita memasukkan karet kering yang sudah dibekukan itu lalu dimasukkan ke dalam breaker. Nah, di dalam breaker tersebut nanti ada mesin untuk penggiling atau penghancur menjadi bongkahan yang lebih kecil. Namun dalam tahap ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beroperasi. Yang pertama, lam atau slab di dalam bak pencampuran harus tetap diperhatikan agar tidak lengket karena dapat menghambat operasi mesin breaker. Dan yang kedua, baut-baut pada mesin ini harus dipastikan terikat dengan sangat kuat. Lalu pembersihan dan pemeriksaan dilakukan setiap hari agar kondisi mesin tetap baik. Lalu tahap selanjutnya yang kedua yaitu pencucian remahan dengan menggunakan mixing tank. Merupakan proses pencucian bokar untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di luar maupun di dalam bokar dari alat breaker yang sebelumnya, lalu dilanjutkan ke alat mixing tank untuk dibersihkan agar terhindar dari kotoran-kotoran yang bisa menghambat suatu produk. Yang ketiga, tahap proses yang ketiga yaitu pencacahan remahan. Pencacahan remahan ini biasanya diproses dengan alat hammer mill, screw cutter ataupun screw breaker. Nah, proses ini merupakan proses untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam potongan bokar dan menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil. Mesin hammer mill ini berfungsi
untuk pemecah lanjutan dengan diameter yang lebih kecil dari penghancuran sebelumnya. Hammer mill ini alat pencacah yang digerakkan dengan tenaga elektromotor. Dan mesin hammer mill atau turbo mill ini mempunyai kapasitas yang sangat tinggi. Dan mesin hammer mill ini memiliki spesifikasi size dengan P kali L kali tinggi dengan panjang 190, lebar 100 dan tinggi 180 cm dan kapasitas 2000 sampai 3000 kg per hari dan menggunakan engine elektromotor 30 HP. Selanjutnya proses keempat yaitu proses penggilingan remahan. Biasanya penggilingan remahan ini menggunakan alat creeper. Alat creeper ini merupakan proses penggabungan serpihan bokar menjadi blanket yang siap untuk proses penjemuran. Fungsi dari creeper tersebut ini yaitu untuk membentuk lembaran krep dan memecah butiran karet. Yang kedua, memudahkan kotoran halus dan air dari bagian dalam butiran. Yang ketiga, merupakan pencampuran secara mikro. Mesin creeper ini adalah mesin press karet. Jadi, pada proses ini, bongkahan-bongkahan karet yang sudah dihancurkan dalam proses yang sebelumnya diproses menggunakan mesin creeper ini menjadi karet yang sudah seperti lembaran atau kita ambil istilah seperti tikar, jadi bentuk lembaran. Berbeda dengan produk hand mangel yang digerakkan dengan manual dengan kapasitas yang terbatas. Spesifikasi mesin creeper karet ini dengan dimensi panjang dengan 3000 mm, lebar 1500 dan tinggi 1300 mm. Dan ada juga mesin creeper yang lebih besar dari dimensi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Terus untuk motor penggeraknya itu menggunakan motor listrik bertenaga 30 HP per 4 volt dan per 3 fase. Kecepatan putaran sekitar 1450 mm dan rangka H-beam dan roll VFGD gear S45C. Jadi bentuk mesin sendiri dalam sehari-hari itu seperti alat untuk pembuat kulit lumpia atau kulit kue pastel seperti itu. Jadi bahan yang sebelumnya dalam bentuk bongkahan atau serpihan yang kecil-kecil, nah itu digiling. Proses selanjutnya itu proses pengeringan yang sebelumnya sudah melalui proses milling pada mesin creeper. Sekarang proses pengeringan. Proses pengeringan ini merupakan proses paling lama dalam keseluruhan proses produksi karena memakan waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu proses crumbing. Proses crumbing ini merupakan proses utama dalam pembuatan produk sir. Dalam proses ini blanket yang sudah memenuhi standar diturunkan dari kamar gantung untuk menjalani beberapa proses crumbing, yaitu yang pertama penghancuran di mana blanket yang dihancurkan menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil. Yang kedua, pencucian di mana serpihan-serpihan blanket dicuci untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga, pemasakan di mana serpihan-serpihan blanket ini dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dimasak di dalam dryer selama waktu tertentu dengan suhu tertentu untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, penimbangan dan proses pencetakan. Dan yang kelima, inspeksi kualitas digunakan untuk memastikan kualitas sir sebelum proses pengemasan. Setelah melalui proses inspeksi dan sebagainya, yaitu proses terakhir yaitu pembungkusan. Pembungkusan dan pengepakan dilakukan setelah melewati inspeksi kualitas. Bal dibungkus dengan plastik pembungkus khusus dan di packing sesuai dengan permintaan pembeli.
identitas produk dicantumkan pada packing material untuk memudahkan peluncuran produk seperti waktu produksi dan asal bahan baku. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay?